Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, alhamdulillah kembali bersama dengan podcast Humas YPI Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Pada kesempatan yang baik ini, kami telah hadirkan dua narasumber. Satu narasumber dari Kepala Satuan Pendidikan dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang belum lama ini mendapatkan penghargaan apresiasi instansi inspiratif cerdas berkarakter anti perundungan dari Puspeka Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Husein Khalid SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Dan narasumber kita yang kedua adalah guru dari Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang juga mengawal Bapak Kepala Sekolah untuk instansinya menjadi instansi inspiratif, cerdas berkarakter, anti perundungan. Yang terhormat Ibu Windy Marhatus Solihah SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bu Windy? Insya Allah sehat. Saya baru ketemu ini dengan baik. Para hadirin, sahabat Al-Azhar yang kami bahagiakan, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber hebat kita, oleh karena satu penghargaan yang Satuan Pendidikan beliau kelola mendapatkan apresiasi luar biasa dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Berikut ini kami akan umumkan penerima apresiasi untuk kategori instansi inspiratif cerdas berkarakter anti perundungan. Para penerima apresiasi adalah satuan pendidikan yang selama ini aktif dalam mencegah dan menangani terjadinya perundungan di lingkungan mereka. Apresiasi akan diberikan kepada Islam Al-Azhar 1, Provinsi DKI Jakarta. Selamat kepada para penerima apresiasi kategori instansi inspiratif cerdas berkarakter anti perundungan. Dan kami persilahkan kepada para penerima apresiasi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau pesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek atas apresiasi cerdas berkarakter 2022 kepada SMP Islam Al-Azhar 1 dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah kami. Insya Allah, apresiasi ini menjadi motivasi dan semangat lebih baik lagi dalam usaha kami mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan ramah anak tanpa perundungan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apresiasi ini kian mampu memberikan inspirasi untuk instansi lainnya. Terima kasih. Iya, saya mohon izin akan bincang-bincang dulu kepada Ibu Guru nih. Ini penghargaan yang luar biasa, sebuah apresiasi dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia gitu, Bu Windy. Nah, coba bisa berikan gambaran kepada kami, apa sih sebetulnya instansi inspiratif cerdas berkarakter anti perundungan itu? Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak telah diberikan waktu dan kesempatan untuk menerangkan. Jadi untuk perihal cerdas berkarakter itu apa? Jadi sebenarnya cerdas berkarakter adalah salah satu lembaga memang di bawah naungan Kementerian Kebudayaan ya, Kemendikbud. Nah, lembaga ini fokus untuk penguatan karakter, Pak. Jadi lembaga ini sebenarnya enggak hanya menggandeng lembaga-lembaga negara, tapi juga lembaga-lembaga luar, lembaga-lembaga sosial, kemudian bahkan internasional, itu untuk berfokus pada pembangunan karakter. Nah,
Jadi emang kalau ditanya karakternya itu dalam bidang apa aja, kalau di kita nih kebetulan lebih kepada perundungan, karena arahnya dalam sekolah penggerak ini kan memang sekolah yang ramah anak. Nah, sekolah ramah anak itu ya pastinya nggak ada perundungan gitu. Nah, ini salah satu lembaga yang konsentrasinya penuh di bidang tersebut gitu. Berarti SMP 1 itu adalah lembaga yang konsisten untuk mencegah terjadinya perundungan. Insya Allah. Kalau boleh ceritakan lebih lanjut Bu Windy, bagaimana sih apa sih kriteria untuk menjadi instansi inspiratif, cerdas, berkarakter, anti perundungan, kriterianya ya, sehingga kemudian SMP 1 Al-Azhar itu masuk sebagai salah satu satuan pendidikan yang mendapatkan apresiasi. Masya Allah. Sebenarnya kalau menceritakan kriteria ini bukan hanya sekedar kriteria ya Pak ya. Jadi ini lebih ke perjalanan yang cukup panjang sebetulnya. Ini sudah kita jalani di tahun lalu dan ini tahun kedua gitu. Dan melihat konsistensi istiqomah lah ya dalam menjalankan program Roots ini gitu, maka kita bisa terpilih sebagai lembaga yang memang aktif menyuarakan perundungan. Jadi kalau bisa saya jabarkan dalam hal ini, karena memang sekolah kita merupakan sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah pionir dalam sekolah yang merdeka ya Pak ya. Nah itu salah satunya adalah menjalani program Roots. Nah program Roots ini adalah program yang berfokus pada pembangunan karakter, di mana kita berfokus untuk mengurangi perundungan. Nah dalam program Roots ini modul yang digunakan oleh kita adalah modul yang sudah dibuat oleh UNICEF. Jadi memang UNICEF telah merancang modul untuk menekan perundungan di beberapa negara. Karena memang hal itu berhasil, kemudian kita diuji cobakanlah melalui cerdas berkarakter di Indonesia. Awal mulanya kita belum tersentuh, itu berfokus di Makassar di 2017 dan ternyata itu berhasil menurunkan 30% perundungan. Nah kemudian maka setelah kita menjadi sekolah penggerak, itu posisinya kita diminta untuk menjalani gitu dengan terlebih dahulu kita dijadikan fasilitator guru yang dilatih. Nah, kemudian tahun itu kami menjalani untuk anak murid-murid SMP Islam Al-Azhar 1 step by step 1 sampai 10 modul kami jalani, kurang lebih itu 2 bulan Pak. Nah kemudian kami terus membersamai murid-murid untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan perundungan, kemudian apa aja nih kriteria perundungan, kalau kayak gini kayak gimana, dan posisinya yang menjalani itu adalah murid-murid yang udah dipilih berdasarkan hasil sosiometri. Jadi sosiometrinya itu dulu itu awal-awal itu pakai milik UNICEF, nama perangkatnya U-Report, gimana kita itu mendeteksi murid mana yang berpengaruh, kemudian kita jadiin mereka agent untuk merubah kondisi sekolah, mengangkat permasalahan dari dasar. Nah kemudian setelah itu kita semai mereka 2 bulan, kita bersamai, tiap pertemuan kita kasih teori-teori dari modul tersebut. Nah ternyata itu cukup efektif menyemai mereka di tiap kelas gitu. Nah kemudian hal itu kami jalani. Kemudian Roots Day-nya kita pun menjalani, alhamdulillah berdampak karena event waktu itu pandemi itu cukup diketahui oleh pihak cerdas berkarakter karena memang mereka mengontrol by LMS. Jadi mereka itu tahu banget pergerakan SMP Islam Al-Azhar 1 tiap minggunya, tiap bulannya gitu. Sehingga setelah selesai di tahun yang lalu itu kami tetap menjalani secara istiqomah di tahun kedua. Cerdas berkarakter menjadikan kita lembaga yang aktif karena memang kita tidak pernah putus dan terus-menerus berfokus pada bagaimana cara memecahkan masalah perundungan di sekolah kita gitu. Jadi karena itu terreport dan jelas apa yang kita lakukan, maka alhamdulillah kemarin sekolah kita terpilih dan rasanya bahagia sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan
bukan cuma terpilih ya, terus Iya. memang sekolah kita jadi bebas banget dari pembulian, karena memang untuk sampai ke posisi itu emang sulit, tapi bukan yang tidak bisa. Iya. Itu bisa gitu. Setuju Bu Windy, dan sahabat Al-Azhar, ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan tentang perundungan. Ada proses yang harus dilakukan secara fokus, kemudian istiqomah, dan program itu dipantau oleh lembaga yang kredibel, sehingga kemudian berhaklah SMP Islam Al-Azhar 1 apresiasi instansi inspiratif, cerdas, berkarakter, anti perundungan. Sahabat Al-Azhar, kembali bersama dengan podcast Humas YPI Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Kita lanjutkan, sekarang saya mengarah kepada Bapak Kepala Sekolah. Selamat ya Bapak atas Ya, makasih, prestasinya, luar sama-sama. biasa. Insya Allah jadi amal ibadah. Amin, amin. Ini sengaja memang kami undang Bapak untuk bisa memberikan inspirasi kepada Baik. kawan-kawan yang pelaku pendidikan di seluruh Indonesia. Apa yang upaya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Windy lebih menjadi prioritas bagi Bapak sebagai kepala sekolah, sehingga benar-benar karena hal itu SMP Islam Al-Azhar 1 berhak memperoleh penghargaan ini. Meskipun ya Bu Windy, tujuan kita sebetulnya bukan kepada penghargaan, tapi bagaimana anak-anak ini mendapati layanan pendidikan yang aman, nyaman, bebas dari perundungan. Gimana kira-kira Bapak? Baik, makasih Pak Sobari atas pertanyaannya. Kami memulainya sebenarnya dari visi misi sekolah. Kami mulai dari sana. Dari visi misi sekolah ini kemudian lahir beberapa program strategis sekolah. Salah satu program strategis yang ini merupakan kebijakan dari YPI Al-Azhar melalui Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar, yaitu implementasi pendidikan adab. Dalam kaitan dengan implementasi pendidikan adab, di sana ada salah satunya ada adab terhadap sesama, dan juga adab terhadap murid terhadap guru dan seterusnya. Yang kemudian ini kalau kami terjemahkan program strategis implementasi adab ini dalam beberapa turunan program setiap tahunnya. Dan rancangan 4 tahunan kita terus evaluasi, setiap tahun dilaksanakan kita evaluasi bagaimana pencapaiannya. Yang intinya adalah dalam kaitannya secara garis besar kami ingin bahwa sekolah kita adalah sekolah yang ramah anak tanpa perundungan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik upaya pencegahan sifatnya maupun upaya penanganan jika ada masalah. Upaya pencegahan dalam hal ini yang kami lakukan salah satunya adalah melalui satu kegiatan yang kami kira ini sangat efektif dalam mencegah perundungan. Kebetulan kami alhamdulillah dapat rezekinya karena kami sekolah penggerak. Tadi Bu Windy sudah menyampaikan, kami dilatih untuk menjadi fasilitator guru di kegiatan atau program yang namanya Roots Indonesia, program yang diturunkan dari UNICEF, kemudian oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek diadopsi dan kemudian diajarkan kepada fasilitator guru. Dan fasilitator guru tadi seperti Bu disampaikan ini kemudian mencoba membuat program ini berjalan di sekolah melalui agen-agen perubahan. Kenapa kegiatan ini Roots ini kami lihat efektif? Karena di lapangan nantinya yang bergerak itu adalah murid sendiri sebagai para agen perubahan. Contoh yang paling sederhana, kan kita tidak bisa mendeteksi di lapangan ketika misalnya ada keinginan anak-anak untuk jahil dalam bahasa mereka, isengin teman yang lain, yang sebenarnya itu adalah bagian dari bully ya Bu Windy. Kan yang tahu adalah sesama mereka. Nah, bayangkan ketika di tengah-tengah mereka ada agen-agen perubahan yang paham bahwa ini adalah hal yang tidak baik,
mereka memahami dampaknya dan seterusnya, dan mereka bisa kemudian melakukan pendekatan kepada teman-temannya dalam bahasa keseharian mereka, dan itu efektif. Lebih efektif. Dan ini kemudian tindakan pencegahan ini di samping banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi perundungan ataupun bentuk-bentuk hal-hal yang memang tidak diperbolehkan menurut tata tertib sekolah, kami berikan pendidikan dan pelatihannya kepada anak-anak. Dan kami lihat memang sekali lagi roots ini sangat efektif. Tadi Bu Indi sudah menyampaikan bahwa kita istiqomah menjalankan ini, dan alhamdulillah kami bersyukur. Memang ketika terjadi badai meningkatnya perundungan di awal tahun pelajaran 2022-2023 hampir di seluruh Indonesia, karena mungkin euforia ya masuk kembali ke sekolah setelah pandemi. Di kami angkanya bukan tidak ada ya, dinamika dunia remaja pasti ada, tapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Dan alhamdulillah ya Bu India, kita tidak ada dalam tanda petik satu jenis perundungan yang terjadi yang terkategori adalah hebat atau dahsyat atau yang luar biasa, yang dalam tanda petik mungkin mengerikan dan seterusnya. Itu tidak terjadi karena memang di tengah-tengah kita ada para agen perubahan yang membantu sekolah untuk bisa mengatasi ini dari internal mereka. Itu pada sisi tadi Pak Sobari, pada sisi konsentrasi di pencegahan. Tapi kalau terjadi, kami juga ada sisi penanganan. Nah, penanganannya ini kebetulan Bu Indi dan teman-teman kami punya tim namanya tim ketahanan sekolah yang mengawal tata tertib sekolah. Kami siapkan dalam tata tertib sekolah itu sebagai sebuah peraturan atau aturan kepada murid-murid yang di dalamnya juga mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang kita larang, dan ada sanksi yang cukup tegas apabila terjadi pelanggaran ataupun sifatnya adalah perundungan. Itu kita atur tata tertib sekolah sebagai sebuah istilahnya peraturan yang sifatnya material, dan kemudian bagaimana menangani persoalannya ketika terjadi, menanganinya ada aturan yang sifatnya formil yaitu SOP ya Bu India, prosedur operasional standar, bagaimana menangani kasus-kasus perundungan jika terjadi. Jadi dua-duanya kita berjalan. Nah, ketika terjadi kasus perundungan misalnya di sekolah, maka pendekatan yang kami lakukan, Bu Indi dan teman-teman lakukan adalah pendekatan yang kita kenal dengan istilah restoratif justice. Artinya pendekatan yang lebih kepada kesadaran, memberikan kesadaran dan pembelajaran kepada para anak-anak yang melakukan pelanggaran, dan juga pemulihan rasa percaya diri dan seterusnya kepada para korban yang mungkin mendapati. Jadi itu intinya Pak. Dua-dua ini kita harus harus seimbang, baik pencegahannya maupun penanganan jika terjadi. Tanpa kedua hal ini mungkin kami tidak cukup efektif berhasil dalam melakukan gerakan anti perundungan di sekolah. Dan alhamdulillah sekali lagi ini kemudian diapresiasi oleh kementerian melalui Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek sebagai sekolah inspiratif anti perundungan. Alhamdulillah. Sahabat Al-Azhar, kita bisa tangkap bahwa salah satu bagian implementasi dari penguatan adab di YPI Al-Azhar itu ada irisannya dengan cerdas berkarakter anti perundungan, sehingga kemudian menyemangati tim di Sekolah Islam Al-Azhar 1, SMP Islam Al-Azhar 1 dalam program cerdas berkarakter anti perundungan. Lalu yang kedua, yang menarik adalah murid menjadi agen perubahan. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik, bagaimana murid berpartisipasi aktif dalam mencegah dan ikut juga mungkin supaya tidak terjadi perundungan, maksudnya gitu kan Pak ya. Nah, hal berikutnya adalah Pak yang kami hendak tanyakan adalah lalu peran guru di mana? Baik. Terkait dengan program ini. Baik. Kalau secara keseluruhan peran guru tadi sudah saya sampaikan, baik dari sisi pencegahan maupun pada sisi penanganan masalah ketika terjadi. Nah, pada sisi pencegahan
Bapak Ibu guru melalui sebuah kepanitiaan yang kami bentuk setiap tahun yang dimotori oleh tim ketahanan sekolah. Ya, dalam hal ini Bu Windy dan juga teman-teman BK yang ada di dalam. Kebetulan beliau-beliau juga adalah fasilitator guru. Kemudian beliau-beliau ini merencanakan jalannya kegiatan Roots Indonesia di sekolah kita, dan kita laksanakan seperti mana yang memang program ini dibuat alurnya, time schedule-nya sedemikian rupa gitu Bu India dari Roots yang istilahnya dibuat oleh UNICEF. Ini peran Bapak Ibu guru untuk kemudian memberikan fasilitasi kepada murid-murid. Dan uniknya Pak, ketika guru-guru ini menjadi fasilitator di tengah-tengah anak-anak ya Bu Indi ya, guru-guru itu tidak sebagai guru dan tanda petik. Mereka di situ sebagai teman. Iya, jadi ya jalannya kegiatan pelatihan-pelatihan dari modul 1 sampai dengan modul 10 itu betul-betul anak-anak merasa nyaman, mereka mengungkapkan apa sih yang terjadi di sekolah kita gitu. Mereka karena dianggapnya kayak teman aja. Ya, betul. Dan apalagi Bu Windy mungkin Bu Windy bisa bercerita seperti apa contohnya, bahwa kemudian anak-anak ya akhirnya nyaman Pak. Nyaman, mereka benar-benar bisa berekspresi dengan baik. Itu pada kegiatan pencegahan yang salah satu kuncinya adalah di kegiatan Roots. Di samping banyak kegiatan-kegiatan lain dalam upaya pencegahan, misalnya kayak sosialisasi bahaya merokok, kemudian tentang kenakalan remaja dan sebagainya, itu semua adalah pengetahuan yang baik secara general maupun secara klasikal disampaikan oleh Bapak Ibu guru, khususnya teman-teman yang menjadi bimbingan dan konseling gitu Pak. Dan begitupun ketika penanganan, tentu saja Bapak Ibu guru menangani persoalan-persoalan yang ada tadi dengan pendekatan restoratif justice. Jadi bukan pendekatan menang-menangan, bukan salah, benar gitu. Tapi ada penyadaran, betul. Internalisasi itu yang jauh lebih penting. Ya, betul sekali. Jadi dapatlah bahwa anak-anak itu mereka sadar, mereka salah, dan kepada yang dalam tanda petik korbannya, mereka ada upaya pemulihan. Mereka dibimbing, mereka diberikan kepercayaan diri, dan kemudian mungkin saja ada hal-hal yang salah yang memicu teman-temannya melakukan tindakan bully misalnya kepada Ananda, dan kemudian Ananda juga diberikan pemahaman ya Bu Windy, supaya bisa bersikap lebih baik, tidak memancing orang untuk membuli dirinya begitu. Gitu loh Pak, antara lain. Baik, semakin asik ya sahabat Al-Azhar berbincang dengan orang-orang hebat dalam membangun karakter Indonesia. Kita lanjutkan ke segmen berikut, jeda sejenak. Sahabat Al-Azhar, kembali bersama podcast Humas GPI Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Pada segmen yang terakhir ini kami akan berbincang kembali kepada Ibu Windy. Hal yang kami akan tanyakan kepada beliau, karena beliau mengalami sendiri bagaimana proses mengawali program yang luar biasa ini. Bu Windy, persepsi dan respon murid awal gitu ya, awal ketika mulai bergerak mengimplementasikan program ini sampai sekarang menjadi sukses gitu, katakanlah gitu ya. Maksudnya begini, sukses dalam arti sukses yang sesungguhnya adalah bagaimana murid sadar bahwa sekolah kita harus sekolah yang bebas perundungan. Kira-kira bagaimana persepsi dan respon anak-anak pada saat itu dan saat ini? Baik Pak Sabari. Jadi kalau kita lihat dari respon anak tuh nggak bisa spesifik di satu respon ya Pak, karena memang
banyak murid yang terlibat. Pertama sih mereka memang bertanya-tanya ya, karena kan dari sosiometri aja mereka udah bingung nih kan awalnya kan. Even kita udah kasih tahu nih bahwa kalian akan mengisi sebuah angket atau Google Form atau U-Report yang emang ini mengarah pada pernyataan siapa sih yang paling berpengaruh di dalam satu ruang kelas misalnya. Itu mereka yang kepilih cenderung kayak bingung sebenarnya. Aku ya gitu, karena kan yang sosiometri itu diisi sama satu kelas nih Pak. Nah terus udah satu kelas, terus angketnya dikasih secara bersamaan. Misalkan kita memang ingin tahu siapa yang paling berpengaruh, tapi tentu pertanyaan kita bukan yang siapa yang paling berpengaruh di kelas ini. Kayaknya itu nggak mungkin ya gitu, karena bahasa anak-anak apalagi anak kita SMP gitu, itu harus emang pendekatan bahasa mereka. Misalnya yang sering kamu ajak bicara tuh siapa sih, terus yang posisinya yang menurut kamu terakhir kamu bicara dengan siapa, yang menurut kamu berpengaruh, maksud dalam hal ini banyak temennya tuh siapa apa. Nah jadi kita breakdown ke indikator terinci sesuai dengan kehidupan mereka. Dia nggak nyangka kalau ternyata akan muncul beberapa nama di situ, dan nama itu diakumulasi, yang kita buat presentasenya yang paling tinggi itulah yang akan kita jadikan agen. Dan dia kebanyakan nggak nyangka. Kalau dia tuh ternyata berpengaruh. Makanya ketika kita terapkan teori yang pertama nih ya Pak ya, teori jejaring laba-laba, itu posisinya kan ada beberapa pertanyaan di mana posisinya kalau misalnya emang di dalam grup ini siapa sih yang paling senang kamu ajak diskusi, jaring laba-laba itu ngiket lagi ke dia. Oh segini berpengaruhnya aku ya. Jadi dia harus disadarkan bahwa oh kamu tuh berpengaruh, kalau kamu bicara baik ya akan terinfluence baik, kalau bicaranya nggak baik ya akan terinfluence untuk nggak baik gitu. Nah jadi respon awal-awal tuh mereka kaget dan oh ternyata aku punya itu ya. Jadi posisinya itu juga termasuk kayak mengembangkan kepercayaan diri dia juga tuh sebagai agen gitu. Rupanya aku anak yang berpengaruh di sekolah ini ya gitu. Dan dia bisa kita arahkan untuk action ke hal-hal yang lebih positif dan teman-temannya akan menerima itu gitu. Jadi ada kaget, kemudian ketika dia menjalani program itu emang isinya teori Pak, tapi semua dikemas dalam permainan. Jadi kita itu jadi nggak terasa modul itu akan selesai gitu aja. Bahkan Pak, udah mau Roots Day aja itu ada yang nanti nggak ada lagi dong pertemuan untuk penerapan modul. Itu banyak sekali terjadi karena karena bondingnya tuh dapat. Kan kita hanya pilih 30 agen dari sekian kelas nih Pak gitu. Prosentase 9 sekian, 8 sekian, 7 sekian. Jadi 7, 8, 9 bonding. Mereka bonding, penguatan emosi, kemudian diterapkan teori-teori modul dari UNICEF, dan mereka jadi kayak ngerasa bahwa aktivitas ini ngebuat dia punya komunitas yang sangat positif gitu. Jadi begitu dia kembali ke kelasnya, dia yang menyemai dengan jadi dia punya teman baru. Terus kemudian dia senang karena beraktivitas, karena kan dalam permainan. Nah, jadi responnya tuh semua senang banget. Hampir semua agen tuh happy. Bahkan agen angkatan 1 ketika agen angkatan 2 kita treatment itu sampai mau lagi gitu. Jadi kayak bener-bener ya terkesan lah buat mereka gitu. Kemudian begitu Roots Day itu mereka bener-bener bersatu padu untuk supaya bisa menampilkan sesuatu tampilan yang luar biasa untuk menyuarakan bahwa kita ini anak-anak yang menolak bullying gitu. Jadi kalau dia udah menolak bullying, ketika ada hal kayak gitu dia kayak menahan diri untuk jadi respon berikutnya biasanya nih ada satu cerita ya Pak. Jadi salah satu agen kami jadi salah satu agen kami dia tuh ada yang namanya circle geng, itu kayak nggak bisa dihindari deh kayak sama anak-anaknya. Tapi kita itu bukan untuk memberantas circle secara langsung, tapi kita melakukan pendekatan bahwa ketika bersatu justru kayak merendahkan orang lain, kemudian merasa bahwa kita lebih tinggi dan kamu ada di posisi bawah itu tuh bukan hal yang baik ya gitu. Kemudian kamu menghakimi karena kan kamu merasa bareng-bareng nih. Nah itu kan yang dikhawatirkan dalam circle ya. Nah itu ada Pak sebenarnya salah satu agen kita yang punya circle. Walaupun circle itu nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan kan guru tahu pasti kan. Kalau dulu bahasanya geng. Geng ya. Nah terus posisinya ketika ada kejadian kasus perkara di circle itu, kagetlah kita.
salah satu agen kita terlibat gitu kan. Kemudian kita semua bikin berita acara, iya kenapa sampai ada perselisihan di antara kalian gitu. Dan agen kita, qadarallahnya adalah yang dibilang teman-temannya itu, enggak sih Bu, dia justru yang ngasih tahu ke kita terus kalau nggak usah gitu kali, jangan kali apa. Jadi justru kita bisa ternyata efektif ya agen kita ada di mana-mana tuh. Jadi ibaratnya kayak mau melakukan satu hal yang nggak sesuai dia tuh kayak malu, ada yang ngerem gitu. Jadi efektif ya, dari situ kita bakal dan emang kontrol sosial pas bikin BA, masa sih coba BA yang satu kita samain. Ternyata agen ini bekerja dengan baik walaupun saat itu belum secara tuntas ya, tapi dia sudah mengingatkan temennya kalau nggak usah kali kayak gitu, ya udah deh gitu dengan bahasanya gitu. Tapi kan alangkah sulitnya di dalam posisi anak yang bersirkel itu menemukan anak yang nggak pasif. Artinya ketika berteman itu cenderung pasif Pak, kesalahan itu akan di-accept bareng-bareng gitu. Tapi ini ketika dia udah mulai bilang enggak deh kayaknya satu aja, itu tuh kita seneng banget karena artinya ada ibaratnya harapan untuk kita ngasih tahu bahwa ini nggak benar gitu, yang ini yang benar, yang ini nggak benar gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh muncul setelah kita menerapkan program-program itu, dan sebagai seorang guru itu kayaknya impas ya gitu, artinya capeknya impas ya gitu. Jadi gitu artinya alhamdulillah deh ada juga walaupun jadi bisa jadi catatan khusus guru PKN gitu. Bener-bener. Jadi itu deh Pak. Jadi kalau dibilang respon banyak dan variatif. Luar biasa. Karena anak itu banyak, karakternya masing-masing. Ketika ada program ini pasti responnya macam-macam gitu ya Pak. Iya. Sahabat Al-Azhar, ada satu hal yang saya tangkap sebagai pengalaman terbaik yang tadi disampaikan Bu Windy adalah proses jauh lebih penting daripada hasil. Ini adalah hasil, tapi pengalaman berharga adalah proses, nilai-nilai dari suatu proses. Ada pertanyaan lanjutan Bu Windy nih, sedikit Bu Windy, itu nanti saya juga pengen closing dari Bapak Kepala Sekolah nih. Bu Windy, satu hal lagi, itu tadi Ibu kan udah ceritakan hal yang unik ya. Sebagai seorang guru nih, Ibu saya mohon bisa berikan pesan-pesan tertentu kepada sesama guru yang lain di seluruh Indonesia. Terutama di Al-Azhar mungkin ya, komunitas kita, kira-kira apa pesan terbaik yang Ibu bisa sampaikan? Oke, baik. Sebetulnya itu jauh dari kapasitas saya memberikan pesan ya Pak, gitu. Karena sebenarnya dalam saya pribadi sendiri secara personal memang lagi bertumbuh juga, maksudnya sedang berproses. Karena kalau dibilang ini udah bisa bikin agen atau apa, itu karena memang kita sama-sama, dan saya nggak sendiri Pak. Ada tim yang membersamai saya selalu. Bu ini nggak mau mengakui sendiri ya. Ini adalah kerja tim. Kerja tim, dan semua itu sangat, bahkan yang tidak di dalam tim tanse, even itu wali kelas, even itu teman-teman guru pengajar yang lain, mereka sangat kontribusi. Karena setelah ini kita tuh sempat buat yang namanya workshop disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu materi modul dari Roots. Kemudian semuanya ikut tuh Pak. Nah, mereka semua tertarik, dan posisinya teman-teman guru itu ternyata memang adalah teman-teman yang udah nerapin disiplin positif. Jadi saya yakin sih kalau guru Al-Azhar ya, itu penerapan disiplin positifnya insya Allah sudah paham, cuman bahasa itu disiplin positif. Itu yang kadang diformulasikan aja ya. Tapi sebenarnya sih sudah ini ya gitu. Tapi kalau dari saya sih sebagai tanse, sebagai guru PPKN gitu, pengen juga pemahaman ini bisa sama-sama gitu dipahami sama rekan-rekan guru, bahwasanya kita sebagai guru itu melihat atau menatap murid itu tidak sebagai seseorang yang berbeda dari diri kita gitu. Artinya murid itu sama halnya dengan kita. Dia juga ingin mendapat perlakuan baik, ingin dimengerti, dan yang lainnya gitu, terlepas dari apapun yang ada dalam diri kita ya gitu. Jadi kayak mendampingi murid itu sebetulnya sangat-sangat menyenangkan gitu. Dan kalau di saya pribadi ya, marah,
kemudian kesal, kemudian apa itu saya katakan. Jadi ketika murid itu akan tahu, ibu marah gitu, ibu marah karena kamu gitu, seandainya kamu nggak gitu, ibu nggak marah. Coba kamu jadi ibu. Jadi posisinya selalu dikembalikan. Jadi bukan paradigma yang jauh antara guru dan murid Ya, itu. bukan gap ya. Nggak ada jarak sama sekali. Karena seperti halnya kita dicubit sakit, hal itu pun terjadi sama dia gitu. Jadi posisinya ketika kita menghadapi murid dengan hal itu, kayaknya semua yang kita lakuin sama murid itu jadi sangat menyenangkan gitu. Jadi itu aja sih. Jadi untuk tahu bahkan ada pembulian, nggak ada atau apa, pendekatan itu sangat perlu gitu. Jadi dan hal itu terus menerus harus kita pelajari, termasuk saya gitu. Ini merasa dalam proses ya. Sebetulnya semua orang ada dalam proses, karena kita belum ada di akhir. Jadi semua ada dalam proses gitu. Untuk selanjutnya kepada spesial Bapak Kepala Sekolah ini, ada pertanyaan di bagian akhir. Tentu pengalaman terbaik ini perlu menjadi pengalaman semua orang. Tidak hanya pelaku pendidikan, tapi juga insan manusia yang ada di alam semesta ini. Nah, secara khusus memang kami tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, pengalaman terbaik yang Bapak rasakan dalam rangka menjadikan instansi inspiratif cerdas berkarakter tanpa perundungan. Ini sejauh mana ditangkap oleh institusi kita, dalam hal ini JPI Al-Azhar, sehingga tidak hanya menjadi gerakan SMP Islam Al-Azhar 1, tapi juga menjadi gerakan satuan pendidikan yang lain di seluruh Al-Azhar atau bahkan di seluruh Indonesia. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Sobari. Pertama yang perlu kita pahami sama-sama ya Pak Sobari dan Bapak Ibu semua pemirsa, bahwa perundungan itu memang tepat kalau dibilang oleh Mas Menteri adalah salah satu dosa pendidikan. Kenapa dibilang dosa? Karena selama ini perundungan itu ada, terjadi, tapi ditangani hanya di atas, di permukaan, yaitu kasus-kasus yang terjadi. Tapi ini seperti sebuah gunung es yang di bawahnya itu lebih besar terjadi. Oleh karenanya kita mesti concern kemari. Sekedar sharing saja kepada Bapak Ibu apa yang terjadi di SMP Al-Azhar 1. Alhamdulillah bisa kita telusuri bahwa 3 tahun belakangan ini prestasi kami cenderung meningkat di baik akademik maupun non-akademik. Itu berbanding lurus dengan semakin menurunnya angka perundungan. Jadi memang talenta anak-anak itu bisa berkembang dengan baik ketika di sekolah tidak terjadi perundungan yang sangat masif. Mereka kemudian bebas berekspresi, diberikan ruang-ruang, panggung-panggung untuk berekspresi dan seterusnya. Jadi satu sisi talenta mereka meningkat, di sisi lain emosi, kemudian hal-hal yang sifatnya tenaga berlebih, pikiran berlebih itu tersalurkan dengan kita memberikan panggung-panggung buat mereka mengekspresikan talentanya. Sehingga kemudian ini menjadi penting jika sekolah-sekolah kita ingin menjadi sekolah-sekolah yang berprestasi, maka lihat yang lebih dasar dulu di sekolah kita, anak-anak nyaman nggak untuk berprestasi, karena itu menjadi satu hal yang pokok buat anak-anak berkembang. Nah kemudian kalau ini dianggap sebagai satu bentuk inspirasi yang bisa ditiru mungkin dalam tanda petik oleh sekolah-sekolah lain, kami akan sangat senang jika kemudian sekolah-sekolah khusus sekolah Al-Azhar ikut sharing bersama kami. Sebenarnya Direktorat Tikdasmen YP Al-Azhar dalam hal ini sudah pernah menyampaikan pada kesempatan Raker MKKS yang lalu di Pontianak bahwa sangat mendukung sekolah-sekolah untuk ikut juga kegiatan seperti SMP 1 dalam hal ini program Roots. Sebenarnya program Roots itu terbuka ya Bu India, bisa diikuti oleh siapapun. Dalam hal ini memang kesulitannya adalah yang bisa kami tangkap
sekolah-sekolah yang lain belum mempunyai fasilitator guru. Nah, mungkin ke depan dalam hal ini Direktorat Dikdas Menyepi Al-Azhar akan membuat satu rencana kegiatan di mana kemudian ada semacam pelatihan fasilitator guru untuk sekolah-sekolah Al-Azhar khususnya di jenjang SMP dan SMA, karena memang roots ini ada di level SMP SMA ya Bu. Di SD memang tidak. Kalau SD itu lebih guru lebih dominan. Nah, kami dalam konteks ini jika memang diminta untuk menjadi salah satu narasumber, di samping juga bisa mungkin langsung meminta pusat penguatan karakter, dalam hal ini teman-teman yang bergerak di root spesifik ya Bu Windy, itu juga bisa dijadikan narasumber. Di samping kalau bicaranya adalah best practice, SMP Al-Azhar 1 insya Allah siap jika memang diminta untuk menginspirasi secara langsung dalam bentuk sharing kepada teman-teman Al-Azhar. Masya Allah. Senang sekali, pengennya saya perpanjang untuk bisa diskusi lebih lama dengan Bu Windy dan Pak Husein. Alhamdulillah kita sudah mendapati banyak pengalaman dari Bu Windy dan Pak Husein. Terima kasih banyak. Sama-sama, sukses Pak. selalu buat ibu, bapak, dan anak-anak kita tercinta. Amin. Peradaban Indonesia perlu dibangun dari sekarang dan oleh kita, untuk kita, bersama kita. Setuju. Saya rasa demikian, sepakat ya Bu? Sepakat Pak. Baik, sahabat Al-Azhar yang kami banggakan, kami muliakan. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Kepala SMP Islam Al-Azhar 1, Bapak Husein Khalid, dan Ibu Windy, Guru SMP Islam Al-Azhar 1. Pertemuan siang hari ini pertemuan yang baik karena berbicara tentang kebaikan. Satu hal yang beberapa hal ya yang kita bisa catat, bahwa salah satu dari implementasi adab itu adalah adab terhadap sesama. Nah, adab terhadap sesama diperkuat dengan program-program cerdas berkarakter anti perundungan yang bisa dibuktikan dan terus dilaksanakan, salah satu contohnya oleh SMP Islam Al-Azhar 1. Tentu kita berharap semua ini menjadi program kita semua, sehingga peradaban Indonesia kita bisa bangun dari sekarang, oleh kita, untuk kita, bersama-sama dengan kita. Demikian podcast Humas YPI Al-Azhar. Ketemu kembali di edisi berikut podcast Humas YPI Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.